Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sabila Rahmah, NIM 20144200064 dari BK3A2 akan menyampaikan materi 5 teknik keterampilan dasar konseling. Baik, yang pertama ada teknik attending. Menurut Charhoff, attending adalah cara yang menunjukkan bagaimana konselor menyiapkan diri, bersikap atau berperilaku, mendengarkan, dan memberikan perhatian kepada klien, sehingga klien merasa aman, nyaman, dan diperhatikan oleh konselor. Yang kedua, menurut Andi Mafire tahun 2006, menurutnya, attending adalah perhatian penuh konselor atau terapis kepada konseli yang sedang dihadapinya, ditandai oleh adanya keterlibatan kognitif dan emotif konselor dengan situasi konseling yang tampak berupa tingkah laku seperti menghadap atau melihat klien atau mendekati klien. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai, merasa dibimbing dengan suasana yang kondusif, sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan, pikiran, atau tingkah lakunya. Attending ini merupakan komunikasi nonverbal yang menunjukkan bahwa konselor memberikan perhatian secara penuh terhadap lawan bicaranya yang sedang berbicara, yaitu konseli. Kemudian selanjutnya ada fungsi attending. Yang pertama adalah untuk memusatkan perhatian pada klien. Sehingga konselor ini perhatiannya terpusat kepada konseli atau klien yang sedang dihadapinya. Yang kedua adalah mendorong klien agar berbicara dengan bebas dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi kepada konselornya. Kemudian yang ketiga adalah agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif saat konseling berlangsung. Kemudian yang keempat adalah memberikan keyakinan kepada klien atau konseli bahwa konselor adalah tempat untuk mencurahkan segala isi hati, perasaan, atau pikiran yang ia alami. Kemudian selanjutnya ada keterampilan attending. Keterampilan attending meliputi keterampilan postur tubuh. Yang kedua ada gerak tubuh. Yang ketiga ada ekspresi wajah. Yang keempat ada kontak mata. Dan yang kelima ada lingkungan yang nyaman. Contoh attending. Saya merasa kecewa sekali karena sahabat saya sekarang menjauh dari saya, Bu. Ibu mengerti. Tapi sebelumnya apakah ada masalah di antara kalian? Konselor mendengarkan konseli sambil memusatkan pandangannya dan menganggukkan kepala. Contoh yang kedua, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Risa, ada apa? Konselor memusatkan pandangan dan merangkul Risa sambil mempersilahkan Risa untuk duduk. Baik, selanjutnya teknik yang kedua ada teknik restatement. Menurut Supriyo dan Mula Warman, restatement adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien secara sebagian atau keseluruhan yang dianggap penting. Kemudian menurut Lutfi dan Hidayah, restatement adalah pola respon atau teknik menanggapi pembicaraan dengan mengulang atau menyatakan kembali sebagian kata-kata yang dianggap penting yang telah disampaikan oleh pembicara. Restatement adalah teknik dasar komunikasi dalam konseling yang berarti pengulangan pernyataan konseling yang dianggap penting. Kemudian tujuan restatement yang pertama ada untuk mengecek persepsi konselor itu sendiri apakah sudah sesuai dengan persepsi yang disampaikan oleh konseli atau belum. Kemudian yang kedua, untuk mengecek bahwa konselor mengerti dan memahami benar-benar apa yang digambarkan oleh konseli. Kemudian yang ketiga, memperjelas apa yang sebenarnya dirasakan atau disampaikan oleh klien. Yang keempat, kemudian menemukan inti dari masalah yang dihadapi atau dialami oleh klien. Kemudian selanjutnya adalah mendorong klien agar lebih terbuka untuk mengekspresikan perasaan yang ia alami. Dan yang terakhir adalah agar klien lebih percaya diri dan lebih percaya kepada konselor.
Selanjutnya ada cara melakukan restatement. Yang pertama adalah pengulangan harus sama persis dengan pernyataan klien. Tidak boleh ditambah atau dikurangi. Kemudian yang kedua, pengulangan itu apa adanya tanpa mengubah kata-kata kecuali kata ganti pelaku. Kemudian yang ketiga, memilih pesan yang terpenting di antara sejumlah pesan yang disampaikan oleh klien atau konseli. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan nada dan irama serta intonasi yang berbeda. Contoh restatement. Yang pertama, saya bingung Bu, saya harus memilih jurusan apa untuk kuliah nanti? Apakah pendidikan atau manajemen? Dan konselor menjawab, Kiki bingung. Dan contoh yang kedua, saya ingin sekali kuliah sambil bekerja agar bisa sedikit meringankan kedua orang tua saya. Tetapi ibu saya tidak setuju jika saya kuliah sambil bekerja. Ibu saya ingin saya fokus untuk kuliah saja. Konselor menjawab, Ibu Anda tidak setuju. Baik, selanjutnya teknik yang ketiga ada teknik rejection atau penolakan. Menurut Supriya dan Mula Warman, rejection adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Rejection adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Kemudian ada tujuan rejection atau penolakan. Yang pertama, agar klien tidak melakukan rencana yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain. Yang kedua, agar klien memikirkan kembali rencana yang sudah ia putuskan. Kemudian yang ketiga, agar klien tidak cepat mengambil keputusan yang salah serta dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain. Kemudian yang keempat, dapat membuka wawasan konseli atas beberapa alternatif tindakan yang lebih menguntungkan. Kemudian yang terakhir, dapat mendorong konseli menempuh tindakan lain sebagai pengganti tindakan yang merugikan tersebut. Teknik rejection atau penolakan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah penolakan secara halus. Larangan ini bisa dilakukan secara spontan atau penundaan. Spontan maksudnya dilakukan saat konseli sedang menyampaikan atau menjelaskan perasaannya atau niat yang ia rencanakan tersebut. Modalitanya seperti, coba pikirkan lagi rencana Anda. Kemudian ada, saya tidak setuju dengan rencana Anda. Seperti itu contoh modalita penolakan secara halus. Kemudian yang kedua ada penolakan terang-terangan atau secara langsung. Konselor ini bertanggung jawab atas keselamatan konseli atau orang lain terkait perilaku konseli yang dapat membahayakan atau merugikan dalam situasi yang emergensi. Karena itu, larangan langsung diperlukan bila rencana itu jelas merugikan atau membahayakan konseli atau orang lain. Kata yang menjadi acuan sebagai penolakan secara terang-terangan atau langsung itu harus singkat dan jelas. Modalitanya seperti kata jangan, kemudian jangan Anda lakukan itu. Seperti itu. Ada contoh penolakan secara tidak langsung. Lebih baik saya tidak usah mengikuti les saja, karena penghasilan orang tua saya tidak mencukupi untuk biaya les. Menurut pendapat saya, Anda perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan hal ini, agar Anda tidak menyesal kemudian. Kemudian untuk contoh yang kedua, saya ingin pindah kelas saja Bu. Di kelas ini saya tidak memiliki teman. Coba pikirkan kembali secara matang keinginanmu itu. Apakah itu memang betul keinginanmu atau itu hanya keinginan teman-temanmu?
Kemudian untuk contoh secara langsung, penolakan secara langsung. Pak, kemarin saya habis bertengkar dengan orang tua saya. Saya melawan kehendak kedua orang tua saya, sebab orang tua saya ingin saya untuk langsung melanjutkan pendidikan saya. Sedangkan saya ingin bekerja dulu. Rasanya saya ingin pergi dari rumah saja, ingin mencari tempat tinggal yang baru saja. Jangan, sebaiknya hubungan antara Anda dan orang tua Anda tidak terpecah belah seperti itu. Kata yang kedua, saya betul-betul sakit hati, saya ingin hajar dia. Konselor menjawab, jangan lakukan itu. Nah, seperti itu contoh penolakan secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat ada teknik lead atau pengarahan. Menurut Supriyo tahun 2006, lead merupakan keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan dan perhatian konseli pada alur pembicaraan yang dikehendaki, baik menurut proses dan isi bahasan konseling dengan ungkapan verbal secara langsung. Kemudian menurut Lutfi Fauzan dan kawan-kawan, lead adalah ungkapan verbal konselor yang secara khusus berniat mengarahkan perhatian dan pembicaraan konseli pada alur pembicaraan yang dikehendaki menurut proses dan isi bahasan konseling. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lead adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan dan perhatian konseli pada alur pembicaraan yang dikehendaki baik menurut proses dan isi bahasan konseling dengan ungkapan verbal secara langsung. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan lead. Yang pertama adalah tergugahnya konseli memulai diskusi isu-isu penting. Kemudian yang kedua adalah mendorong klien atau konseli untuk merespon pembicaraan terutama pada awal pertemuan. Kemudian yang ketiga adalah untuk memulai percakapan, memperdalam penekanan poin-poin penting, mengecek persepsi, dan memperjelas info-info yang diberikan oleh konseli. Kemudian yang keempat adalah menggali lebih dalam isu atau jawaban yang diberikan konseli. Yang kelima adalah terhindarnya konseli dari pemberitahuan detail yang kurang relevan. Kemudian yang keenam adalah ditemukannya konseli gagasan pembicaraan tertentu. Yang ketujuh adalah terfokusnya pembicaraan mengenai isu-isu penting dan alur konseling. Teknik lead ini terdapat dua jenis lead. Yang pertama ada lead umum atau lead tidak langsung. Teknik ini merupakan teknik pengarahan atau pertanyaan yang memberikan kesempatan pada konseli untuk bebas mengolaborasi dan mengeksplor atau memberikan reaksi jawaban dengan berbagai kemungkinan yang sesuai dengan keinginan konseli. Biasanya pertanyaan yang diberikan konselor ini menggunakan pertanyaan tertutup untuk dapat menyempitkan topik diskusi, mendapat info yang lebih spesifik, mengenali kadar sesuatu masalah, kemudian mencegah pembahasan konseli yang kemana-mana atau keluar dari alurnya. Contohnya seperti, manakah alasan yang paling mungkin atau mengapa Anda melakukan hal tersebut pada diri Anda? Kemudian coba ceritakan bagaimana hal itu terjadi. Seperti itu contoh lead umum. Kemudian selanjutnya ada lead khusus. Lead khusus merupakan teknik pengarahan atau pertanyaan pada konseli untuk memberikan suatu reaksi atau jawaban yang lebih spesifik seperti siapa. Lead khusus ini disebut juga lead langsung. Biasanya menggunakan pertanyaan yang terbuka untuk dapat memulai interview atau wawancara, mendorong konseli, menjajaki atau menemukan informasi-informasi, dan dapat mengungkap ke contoh spesifik tingkah laku, seperti perasaan dan pikiran konseli tersebut. Kemudian dapat memotivasi konseli atau klien untuk
berkomunikasi dengan lebih mudah, nyaman dengan konselor. Contohnya, apa yang membuat Doni sering tertidur di saat proses belajar? Jadi ini lebih spesifik, jadi apa yang membuat Doni sering tertidur seperti itu. Selanjutnya ada komponen dan variasi lead. Yang pertama, menggunakan kata permintaan, himbauan, atau dengan kata tanya. Kemudian yang kedua, kata petunjuk bidang isu yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata penjelasan atau keterangan. Kemudian untuk modalita lead ini ada berbagai macam. Contohnya seperti, coba ceritakan. Yang kedua, kalau saya boleh tahu. Kemudian yang ketiga, bisakah Anda menceritakan? Yang keempat, coba kemukakan atau coba ungkapkan. Kemudian selanjutnya ada, coba jelaskan kepada saya. Kemudian menurut Anda contohnya seperti itu untuk modalita lead. Contoh lead umum. Pak, kemarin saya baru saja mengikuti lomba lari tingkat nasional. Wah, coba ceritakan kepada Bapak bagaimana suasana waktu kamu mengikuti lomba lari tersebut. Contoh yang kedua, kemarin saya dituduh mengambil uang Haikal, Bu, padahal bukan saya yang mengambil. Bagaimana bisa itu terjadi? Coba jelaskan dari awal kejadian tersebut. Kemudian contoh lead khusus. Pak, saya merasa kesal dengan Budi karena dia malas diajak belajar kelompok, padahal ada tugas yang harus dikerjakan dengan dia. Memang, siapa saja anggota kelompok belajarmu selain Budi? Contoh yang kedua, Pak, baru saja saya kehilangan dompet saya. Sudah saya cari di kelas, tapi tetap saja tidak ada. Coba diingat kembali, kapan terakhir kali kamu mengeluarkan dompet dari tasmu? Itu tadi contoh lead umum dan lead khusus. Teknik yang kelima yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah teknik termination atau pengakhiran. Menurut Supriyo dan Mulawarman, termination atau pengakhiran adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi betul-betul setelah selesai atau berakhir. Menurut Fauzan dan kawan-kawan, termination adalah respon konselor untuk mengakhiri interview, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada sesi berikutnya maupun mengakhiri interview karena konseling betul-betul telah berakhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa termination atau pengakhiran ini adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada sesi berikutnya atau mengakhiri karena komunikasi konseling telah benar-benar selesai atau berakhir. Selanjutnya ada tujuan termination atau pengakhiran. Yang pertama adalah memiliki peta kognitif perjalanan konseling, yaitu seperti apa dan bagaimana tahap-tahap yang telah dilalui dan apa yang merupakan tahap konseling yang akan datang. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mencapai pemahaman antara konselor dan konseli mengenai apa yang telah berhasil dicapai bersama dalam konseling yang telah dilalui. Kemudian yang ketiga, dapat mengkomunikasikan keperluan penyesuaian konseli terhadap pengambilan tanggung jawab sesudah atau selesai dari konseling ini. Kemudian yang keempat adalah memelihara persepsi pantas konseli tentang penerimaan dan pemahaman konselor. Baik, dalam pengakhiran atau teknik termination ini ada dua jenis. Yang pertama, pengakhiran langsung. Pengakhiran langsung menunjukkan pada verbalisasi konselor secara gamblang dengan menyebut akan diakhiri pertemuan konseling dalam bentuk kalimat yang singkat,
cukup tegas dan mengandalkan kaidah bahasa pragmatik. Contohnya dengan kata kita sudahi, kita cukupkan, kita akhiri pertemuan hari ini, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengakhiran tidak langsung. Pengakhiran tidak langsung ini dapat dilakukan dengan cara seperti memandang jam dinding, melihat jam tangan, menata meja, mengemasi buku, berdiri, dan sebagainya. Pengakhiran tidak langsung juga dapat berupa verbal yang ditumpangkan pada teknik yang lain, misalnya dengan teknik interpretasi. Seperti, telah banyak yang Anda ceritakan, sehingga membuat Anda cukup capek atau lelah. Apakah Anda ingin menyudahi dulu pertemuan konseling saat ini? Atau dengan tumpangi dengan teknik perangkuman akhir, seperti, karena sudah semua yang Anda ungkapkan dalam konseling hari ini, tetap diingat dan lakukan apa yang sudah kita sepakati tadi saat konseling. Seperti itu tadi contoh pengakhiran tidak langsung. Sekian 5 teknik keterampilan dasar konseling yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.